Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky Al-Fajri dengan NIM 1901530106. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi. Regresi adalah suatu teknik analisis untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan di antara dua variabel atau lebih. Regresi bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Regresi termasuk ke dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan potongan data dari dataset atau model. Seperti ini. Dari data di atas terdiri beberapa variabel, diantaranya body style, engine size, horsepower, peak, RPM, dan price. Saya sengaja mengambil beberapa variabel saja sebagai contoh, sementara dataset otomobil yang sesungguhnya terdiri dari 26 variabel. Dalam regresi ada dua jenis variabel, yaitu dependent variable dan independent variable. Variabel dependent adalah variabel yang akan kita prediksi atau pelajari, sedangkan variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau menyebabkan nilai target di variabel independent. Variabel independent dinotasikan dengan X, sementara variabel dependent dinotasikan dengan Y. Yang harus diperhatikan dalam kasus regresi adalah nilai dari variabel dependent Y harus berupa nilai kontinu, bukan discrete. Sementara itu, untuk variabel independent X bisa berupa nilai kontinu maupun kategori. Misalnya, sedan, hatchback, wagon, convertible. Untuk memprediksi harga mobil, kita harus membuat model regresi dari data sebelumnya. Setelah model selesai dibuat, kita dapat menggunakannya untuk memprediksi harga mobil menggunakan data baru. Tipe model regresi. Pada dasarnya ada dua tipe model regresi, yaitu simple regresi dan multiple regresi atau regresi berganda. Simple regresi adalah ketika hanya satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi dependent variabel, bisa berupa linear maupun non-linear. Misalnya memprediksi harga mobil hanya berdasarkan engine size saja. Multiple regresi adalah ketika ada lebih dari satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependent. Misalnya memprediksi harga mobil berdasarkan engine size, body style, horsepower, dan sebagainya. Linearitas regresi ditentukan berdasarkan sifat hubungan antara variabel independen dan dependen. Sama seperti simple regresi, multiple regresi juga bisa berupa linear maupun non-linear. Sini ada contohnya regresi model, yaitu simple regresi, yaitu simple linear regresi dan simple non-linear regresi. Sebaliknya, jika multiple regresi juga ada multiple linear regresi dan multiple non-linear regresi. Sedangkan untuk algoritma regresi, linear regresi merupakan salah satu algoritma regresi yang paling populer. Kenyataannya, bukan hanya linear regresi saja yang dapat kita gunakan untuk permodelan regresi, tetapi ada banyak algoritma lainnya yang dapat kita coba. Di antaranya yaitu linear regresi, polynomial regresi, lasso regresi, ridge regresi, Bayesian linear regresi, decision tree regresi, neural network regresi, dan lain-lain. Algoritma-algoritma yang disebutkan di atas hanya sebagian dari teknik yang dapat digunakan untuk kasus regresi. Seiring dengan proses belajar, mungkin kita akan menemukan serta dapat mengeksplorasi teknik-teknik regresi yang lainnya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan dataset dari Kaggle ini dan saya akan mengimplementasikannya di video ini. Kita pertama adalah membuat dataset, lalu mengimport modul pandas. Siapkan dictionary yang terdiri dari 2 key, dan key akan terasosiasi dengan list ditampung dalam variabel carpet. Di sini sudah dibuat
variabel karpet dengan lebar 2, 5, 7, 8, dan 10. Lalu panjangnya yaitu 4, 6, 7, 9, dan 14. Dari variabel karpet kita bentuk objek melalui data frame. Buat variabel dan bentuk data frame atau karpet sebagai parameternya, yaitu karpet underscore df sama dengan pd data frame karpet. Tambahkan variabel df. Lalu kita mendapatkan hasil dari lebar dan panjang tersebut, yaitu 2, 5, 7, 8, 10, dan panjangnya 4, 6, 7, 9, dan 14. Lalu kita visualisasi data menggunakan scatter plot. Import matplotlib dan dialiasikan sebagai plt, yaitu dengan seperti ini. Lalu panggil karpet df dan sertakan 3 variabel. Bentuk dalam scatter plot x dan y akan berasosiasi. Karpet df in scatter x lebar y panjang. Lalu kita masukkan seperti ini. Selanjutnya kita mendapatkan perbandingan lebar, panjang, dan karpet seperti ini. Selanjutnya penyesuaian terhadap dataset karpet, mengelompokkan fitur dan target, mengkonversi struktur dari pandai menjadi 6, yaitu import 6 as n menjadi np. Lebar adalah data fitur, maka diseleksi dan dikonversi menjadi array 6p. Seperti ini, x sama dengan np.array dalam kurung karpet underscore df dalam kurung lebar. Lalu kolom panjang juga dikonversi menjadi 6p array, sama seperti yang lebar tadi. Lalu kita tampilkan yaitu print fx dan x. Lalu kita menghasilkan pengelompokan seperti ini. Selanjutnya x dibuat menjadi sebuah matriks dengan di reshape, yaitu x sama dengan x.reshape dalam kurung min 1,1, lalu kita x dan shape, maka menghasilkan data ini. Selanjutnya kita training simple linear regresi, import estimator class-nya, yaitu dengan from escalon.linear model import linear regresi. Buat objek model linear regresi, lalu data training dengan metode fit. Selanjutnya visualisasi model linear regresi seperti ini, x underscore vis sama dengan 6p array dalam kurung 0,20 reshape min 1,1. Selanjutnya y, vis yaitu sama dengan model .predict x underscore vis. Lalu kita masukkan ini perbandingan lebar, panjang, dan karpetnya lagi. Maka akan menghasilkan diagram seperti ini, menambahkan garis lurus yang dari urutan titik-titik tersebut. Selanjutnya mencari nilai B koefisien, lalu flatten, kembalikan ke bentuk asal menggunakan kode seperti ini. Selanjutnya maka sudah menghasilkan x tersebut. Lalu nilai varians, nilai varians adalah 9,3. Selanjutnya kita nilai covariance atau parameter, arraynya adalah seperti ini. Lalu covariance xy kita
operasikan seperti ini dan menghasilkan 10,75. Ini adalah hasil akhir dari regresi diagram di sini. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.